wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Kebanyakan live, jadi agak gagu-gagu. Enggak, ada lama enggak live aku, Bang. Oh, enggak live di TikTok. Oh, enggak. Oke, Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasa nih, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal membacakan berita yang ter-up to date ya, Bang. Itu nama aku kok cuman Molly gitu aja, males sekali operator kita. Nanti aku gak terkenal ya, tolong ya operator ya, agak diubah nama lengkap gitu. Ya baiklah, ini seperti biasa ya Bang, kita akan membacakan kok diulang lagi. Ya. Kok gugup aku ya? Udah lama kali Kita langsung aja ke berita pertama. Oh, aku tahu aku gugup kenapa. Kenapa? Karena duduk di kursi ini. Terjungkang aku kemarin ke belakang. Astagfirullahaladzim. Oke lah, kita langsung masuk ke berita pertama nih. Jadi Tribuners mungkin udah ada baca juga beritanya di website kita. Jadi ada sejumlah orang tua murid SD 11 Muhammadiyah yang dikagetkan dengan kabar bahwa anaknya cedera di sekolah dan dilarikan ke rumah sakit. Di kabar tersebut disebarkan oleh orang tak dikenal melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid dan meminta sejumlah uang. Jadi menurut Rosmija Dalimute, Wakil Kepala Sekolah SD 11 Muhammadiyah, kabar tersebut memang benar adanya. Jadi banyak orang tua yang di WhatsApp ya Bang, perihal anaknya dibohongin, cedera, dibawa rumah sakit, minta Padahal uang. Sebenarnya modus-modus ini udah lama ya. Abang pernah kena juga dulu? Enggak, cuma rekan-rekan yang lain gitu kan, diteleponin, kabar-kabar bohong gitu kan. Tapi kadang kita saat ditelepon itu silap kita, terbawa suasana. Karena mikirnya anak juga lagi di sekolah kan, mana tahu tuh dari pihak sekolah yang menghubungi, yang memang kita nggak tahu kontaknya. Mana yang benar, mana yang hoax kan. Ya memang lebih bijaknya lagi orang tua dari para siswi ini tuh punya kontak yang dipercaya memang di sekolah kan. Jadi kalau misalnya dapat kabar penipuan kayak gini bisa konfirmasi dulu gitu. Lagian logikanya dia cedera dibawa rumah sakit, kenapa minta uang? Suruh aja dia datang ke rumah sakit. Iya nggak sih? Itu ya, jadi orang tua tuh kayak memang harus lebih bijak aja sih lagi. Jadi menurut pengakuan dari sekolah SD 11 Muhammadiyah ini merupakan kali pertama mendapatkan modus penipuan ini Bang. Jadi diharapkan orang tua itu memang harus lebih berhati-hati lagi ya atas penipuan-penipuan yang ada aja sih cara penipu melakukan aksinya pasti. Jadi kabarnya tadi, kawan kita ke sekolah juga tadi. Kawan kita tuh siapa kawan kita? Rinaldi. Bang. Karena anaknya sekolah di situ. Oh iya. Iya. Jadi udah panik dia kan ke sekolah, rupanya sampai di situ. Kok baru tahu kabarnya? Ketawa-tawa orang itu kumpul. Oh, jadi para orang tua yang dapat WhatsApp-nya itu ngumpul di sekolah jadinya semua. Oke. Enggak ini sih, enggak berhasil. Modus penipuannya enggak Jadi berhasil. memang belum ada yang berhasil menjadi korban. Sampai ngirim uang belum ada ya. Tapi orang tuanya memang langsung datang ke sekolah semua ya. Syukurlah ya Bang. Kalau misalnya teman kita tadi melakukan sampai transfer uang itu langsung kita bully sih. Iya, goblok sih. Tiap hari ngadapin berita kayak gitu tapi iya tipu, masih kan? tertipu. Tapi lebih bijaknya lagi harusnya Bang Bro telepon aja dulu pihak sekolah kan. Iya, Mungkin kan ada kepalang panik ya, namanya anak ya Bang. Tapi kan lebih enak tuh datang langsung gitu, nanyain. Oke, ini ada videonya Bang. Ada. Oke Tribuners, kalau gitu kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, awalnya itu tadi setelah selesai upacara bendera, kita sekitar jam 8, itu ada orang tua yang telepon ke guru wali kelas masing-masing. Mengkonfirmasi keadaan anaknya di sini, apa betul ada orang itu kan teleponnya mengatakan bahwa siswanya kepleset di kamar mandi, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian orang itu menyatakan anaknya ini lagi di rumah sakit gitu. Nah terus entah apa ceritanya kepada orang tuanya, kita nggak tahu juga. Orang tuanya konfirm ke sekolah sama wali kelas, Bu, anak saya betul Bu dalam keadaan seperti ini gitu ya kan. Terus kok tiba-tiba wali kelas lain juga gitu pada nelfonnya. Jadi saya ambil inisiatif, udahlah kalau gitu kumpulkan aja semua wali kelas ke dalam ruang guru. Kita
kasih informasi, saya ketikkan, tolong sebar ke semua grup karena semua grup yang ada, semua kelas rombel punya grup kelas masing-masing. Jadi di tekslah orang tua murid ini bahwa semua anak di dalam keadaan baik, tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian kita masukkan anak di dalam kelas, setelah doa kita foto di dalam ruangan itu. Tapi dalam grup, dalam pesan WhatsApp itu memang ada meminta modusnya uang gitu, Bu? Pengakuan dari Orang tua murid belum ada sampai ke situ, cuma orang itu memastikan anak saya bagaimana gitu. Kami foto keadaannya di kelas. Jadi kan dia menandai anaknya di dalam kelas. Oh iya baik. Nah, atau kalau misalnya pas kebetulan rumahnya dekat, dia datang ke sekolah, kalian antar makan siang kan, boleh ketemu anaknya, boleh kami panggilkan, bertemu di tempat tiket. Nah, untuk kejadian ini udah berapa kali terjadi, Bu? Ini baru, dan kayaknya karena agak banyak hari ini, makanya kita baru kali ini. Baru hari ini. Ada berapa banyak, Bu, kira-kira orang tua siswa yang melapor, Bu? Paling satu kelas itu ya ada 3 orang atau 4 gitu. Tapi yang pasti aman-aman aja ini, Bu. Insya Allah aman. Insya Allah aman, dan kita berkoordinasi lah dengan orang tua dan pihak sekolah supaya tetap anak-anak istilahnya kalau misalnya ada berita apa dikonfirm ke sekolah. Nah, itu dia ya konfirmasi dari kepala sekolahnya ya Bang, perihal penipuan yang terjadi di SD Negeri 11 Muhammadiyah. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya sama reporter kita nih, ada Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Tajli. Halo Bang. Bang, ini gimana Bang tadi perihal penipuan yang terjadi di SD Negeri 11 Muhammadiyah kronologinya? Silakan Bang Alfiansyah. Ya, baik Molly, Bang Tajli dan juga Tribuners. Ya, memang tadi pagi itu ada sejumlah orang tua murid dari SD 11 Muhammadiyah ini melaporkan kepada pihak sekolah di mana mereka ini mendapatkan pesan WhatsApp berantai begitu yang memberikan informasi bahwasanya anak mereka yang bersekolah di SD tersebut cedera, jatuh dari kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit. Nah, pihak dari WhatsApp ini yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal ini itu meminta sejumlah uang begitu modusnya, sehingga orang tua daripada murid ini pun khawatir begitu dan akhirnya menghubungi pihak sekolah, dan juga tadi ada sebagian yang datang ke sekolah untuk menanyakan perihal tersebut. Nah, menurut keterangan dari wakil kepala sekolah, kejadian itu terjadi setelah setelah dari upacara bendera. Nah, ketika itu ada sejumlah orang tua dari murid ini melaporkan peristiwa itu kepada wali kelas murid-muridnya yang mengatakan bahwasanya mendapatkan pesan itu dan menanyakan kondisi anaknya. Nah, karena banyaknya laporan dari orang tua daripada murid ini, akhirnya wakil kepala sekolah ini mengumpulkan sejumlah guru ataupun wali kelas untuk mengadakan rapat begitu dan mengecek kondisi dari anak-anak para orang tua ini dan mengambil foto, kemudian mengirimkannya kepada orang tua daripada murid, mengatakan bahwasanya anak-anak mereka itu dalam kondisi baik dan dipastikan bahwasanya informasi tersebut tidaklah benar. Menurut keterangan dari wakil kepala sekolah ini juga mereka sejauh ini memang komunikasinya baik dengan para orang tua murid, sehingga apapun yang terjadi di sekolah akan diberitahu langsung oleh pihak sekolah. Nah, pihak sekolah juga sempat menghimbau bahwasannya jika ada pesan-pesan yang seperti itu agar diabaikan saja. Nah, menurut keterangan dari kepala sekolah juga mengatakan bahwasannya dari kejadian ini belum ada orang tua siswa itu yang tertipu ataupun mengirim sejumlah uang yang diminta oleh pelaku ini. Begitu, Oke, ada nggak Bang orang tua yang mencoba untuk ngecek ya nomor rekeningnya gitu, pura-pura tertipu lah gitu, ada nggak Bang?
Ya, terkait hal tersebut memang sejauh ini belum ada yang ketipu ya menurut keterangan dari kepala sekolahnya ini, karena mereka itu setelah menerima pesan WhatsApp itu langsung khawatir begitu dan menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan kepastian dari informasi yang beredar tersebut. Dan akhirnya tidak ada orang tua yang Pura-pura pun nggak melakukan ada ya? pengiriman uang, Pura-pura pun nggak ada ya, melakukan kayak pengiriman biar uang tahu. kepada pelaku. Maksudnya biar tahu nomor rekeningnya atas nama siapa gitu bang. Nggak ada juga ya orang tua yang melakukan itu ya? Ya, sejauh ini menurut keterangan wakil kepala sekolah itu belum ada informasi sampai ke situ, dan dia juga mengatakan bahwa saya belum tidak mengetahui persis begitu apa yang dibahas oleh pelaku ini dengan orang tua, karena banyak begitu orang tua dari murid ini yang mendapatkan pesan itu. Dari satu kelas itu ada 3 atau 4 orang tua yang mendapatkan pesan penipuan itu, begitu. Itu nyebar ya berarti ya dapatnya semua kelas Iya. hampir rata-rata bang. Hampir rata-rata kelas itu ada 3 atau 4 orang tua yang mendapatkan pesan WhatsApp begitu. Oke. Alfiansa, apakah sempat disamakan nomor pelaku ini berdasarkan nomor yang sama atau Memang berbeda-beda? pengiriman sama ya? Iya. Ya, untuk informasi itu memang nomornya itu acak ya Bang, tidak satu nomor. Namun ada sejumlah nomor gitu yang memakai modus yang sama, namun tidak diketahui pasti siapa yang mengirim pesan tersebut, dan belum diketahui juga ini para pelaku itu mendapatkan nomor dari para murid ini dari mana begitu Bang. Iya bisa pas satu sekolah semua ya, bang. Nah, kemudian apakah sempat dilacak tadi? Itu kan sepertinya ada kebobolan di grup WhatsApp gitu, karena datanya ya. sama-sama orang tua murid gitu. Apa sempat dilacak tadi bobolnya dari mana gitu? Ya, untuk dilacaknya belum ada dilakukan pengelacakan hingga saat ini Bang. Namun wakil kepala sekolah ini meyakini bahwasanya bukan sekolahnya saja Bang yang yang terjadi aksi penipuan ini. Dia menduga ada sekolah lain juga mendapatkan pesan yang sama Bang. Namun dia tidak mengetahui secara pasti di mana-mana sekolah. Namun dia meyakini bahwasanya tidak sekolahnya saja yang mendapatkan pesan seperti itu Bang. Oke bang, pihak sekolah sendiri ada bakal melakukan lapor ke polisi nggak dari aksi penipuan ini? Ya, terkait hal tersebut memang sempat kita tanyakan, namun menurut kepala sekolahnya yang tadi juga sempat kita berbincang itu mengatakan bahwasanya akan menggelar rapat dan mengadukan kepada organisasi Muhammadiyah nantinya apa hasil keputusan dari organisasi Muhammadiyah. Jika hal tersebut akan dilaporkan, kemungkinan akan dilaporkan, namun sejauh ini belum ada dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oke, kalau gitu. Ada lagi Bang Dazin? Oke, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya Bang. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Ya, Bang. selamat sore. Selamat sore. Molly dan juga Bang Teguh. Ya kita bingung kok ada suara lagu ini. Lagi Itu di dari kafe. mana? Oh, dari Hilang dia, Alfiansanya. dia hilang kan hilang itu. Tapi BTW itu kalau misalnya dilacak nomor handphonenya gampang sebenarnya untuk tahu kan Bang pelakunya. Iya. Pasti kan? Tapi memang apa ya? Tadi nggak hanya di sekolah itu aja ternyata yang kena. Itu dia tuh salah satu korban. Oh itu ya peraturannya. Nggak bisa kamera kita geser ya untuk ngasih nampak tunjuk ya Tribuners. Jadi ada orang tua dari salah satu korban penipuan. Untung dia nggak bego-bego amat gitu teman kita ini ya. Kalau nggak dibully dia satu kantor ini. Ya tapi kalau soal penipuan Bang, memang para penipu-penipu ini pasti ada aja caranya yang buat orang termakan gitu kan dengan Benar. aksi mereka. Tapi menurut Abang, kenapa aksi penipu ini terus berlanjut? Apakah memang tidak ada penanganan dari pihak yang berwajib nih untuk nangkapin orang-orang yang melakukan aksi seperti ini, Bang? Kalau kita dengar di berita-berita itu ada aja pelaku yang ketangkap. Tapi banyak juga pelaku yang belum tertangkap. Namanya dia iseng mungkin ya. Karena kan yang ditangani polisi itu banyak kasusnya. Termasuk kasus untuk cybercrime ini semakin menjamur, dan juga terlihat memang dari polisi juga memang kemarin itu mengkhususkan untuk
menindak kejahatan-kejahatan cybercrime, tapi belum tuntas juga, sama juga kayak kejahatan jalanan. Ditindak tapi kan masih ada pelaku lainnya. Benar sih. Tapi yang paling terbaru nih, yang paling ekstrim itu ada orang yang kirim undangan seolah-olah itu pesta nikah. Nah, itu yang fatal kali kita nggak tahu kan. Kita nggak bisa bayangkan saudara-saudara kita di kampung sana yang nggak mungkin akses berita itu masih sulit, tiba-tiba dikirimin itu, terbukanya udah selesai. Langsung teraup semuanya duit di rekening dia. Itu yang paling parah sih yang terbaru. Makanya entah bodoh entah apa, aku cara safetyku sampai saat ini aku nggak punya mobile banking. Oh, oke. Kadang-kadang mana tahu silap kan, terpencet. pencet. Ya. Bagi saya ada semua. Semua pula, masuk ke nomor itu. Bahaya kali. Supaya jangan cepat habis ATM itu. Oh iya, cara menghemat ya. Sebenarnya betul sih. Mau belanja aja. Iya betul. Kayak yang bagus ada duit kan. Tak kirim nanti ya kan, aduh sedih hati habis itu, cuma udah terbeli cemana ya. Oke baik, kalau gitu kita lanjut nih ke berita kedua ya Tribuners. Jadi berita kedua ini datang dari jemaah Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Jalan Pabrik Tenun nih Tribuners. Jadi seratusan jemaat berunjuk rasa di depan pintu masuk gedung Polda Sumut. Mereka menuntut 5 laporan yang melaporkan pendeta gereja berinisial RS ke Polda Sumut segera diproses. Jadi ada 5 ya Bang? Iya, laporannya. Karena kita aja membawakan berita Selamat Sore Medan ini tentang pabrik tenun ini udah sering ya. HKBP pabrik tenun sering kali sih. Sampai yang ini kenapa ya? Kok nggak selesai-selesai nih permasalahan di HKBP pabrik tenun? Ternyata benar memang mengendap kasusnya dan mereka minta untuk diusut dilanjutkanlah kasusnya, jangan mengendap gitu. Untuk alasan kenapa kasusnya mengendap itu ada nggak Bang? Nanti kita tanya reporter di lapangan, tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Video. Kami, Tuhan, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau kau mau, sedetik pun bisa kau balik-balikkan hati orang yang tidak sepadan dengan kami. Antara kami, Tuhan, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau kau mau, sedetik pun bisa kau balik-balikkan hati orang yang tidak sepadan dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus pasti ada campur tangan kami di Tuhan, di rumah keluarga kami Bapak Manurung. Di situ kami Tuhan diterima. Rumah itu menjadi langganan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya pasti Tuhan melihat Tuhan. Kami tidak pernah menuntut status dan jabatan. Kami berdoa, mungkin ini simbolis mereka menyatakan seperti aksi-aksi sebelumnya. Ini menyatakan inilah menunjukkan kepada Kapolda Sumatera Utara yang mungkin tidak di tempat, menyatakan bahwasanya kami hanya bermohon percaya kepada Kapolda, tapi itu sangat mereka kecewakan. Mereka sudah berdoa di rumah dan ini bukti mereka menyatakan bahwasanya kami hanya bermohon kepada Tuhan. Bang, seandainya tuntutan tidak dipenuhi, apa yang akan kita lakukan Bang? Sebenarnya ini aksi yang kedua. Ini aksi yang kedua. Sebenarnya jemaat mau akan hadir 300-400 orang. Akan tetapi karena mengingat permohonan-permohonan bahwasanya jangan banyak-banyak, kita kooperatif loh. Kita kooperatif bahwasanya ya udah ini tunjukkan asal aspirasi kami didengar. Tapi apabila ini tidak diindahkan lagi, maka kami akan datang lebih banyak lagi. Oke, Bang, 5 LP itu laporannya terkait apa aja, Bang? Tentang ITE semua. Tentang ITE semua. Terlapornya? Ya terlapornya yang narasumber yang menyatakan jemaat bayar. Jadi itu katanya tadi 5 kasus itu tentang ITE semua. Yeah. Soal apa aja tadi Bang? Ada dengar nggak Bang? Kurang jelas ya? ITE semua, cuma secara rinci nantilah kita tanya. Kita tanya aja langsung sama reporter kita nih, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Halo, selamat sore Molly, Bang Fadli. Oke Bang, bisa Bang diceritakan apa aja sebenarnya yang diharapkan oleh para jemaat yang melakukan aksi nih di depan kantor Polda Sumut tadi? Iya, jadi tadi ratusan jemaat itu meminta supaya laporan mereka yang sudah dilayangkan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu itu segera diproses. Karena memang mereka mendapat informasi bahwa laporan mereka itu ada 5, nah itu informasi yang mereka dapatkan akan dihentikan. Makanya mereka itu berunjuk rasa ke Polda Sumut. Karena memang mereka juga merasa bahwa laporan mereka sudah mengendap kurang lebih selama 8 bulan. Makanya tadi mereka berunjuk rasa, beribadah, berdoa, dan
berorasi tadi di depan Polda Sumut, dan aksi ini sudah berlangsung sebanyak 2 kali. Jadi aksi ini sudah 2 kali. Kemarin itu sempat juga aksi kurang lebih 2 bulan yang lalu. Begitu Molly dan Bang Fadli. Freddy, mungkin bisa dijelaskan apa saja 5 laporan itu, atau tadi disebutkan ada kasus ITE. Iya, jadi yang mereka laporkan adalah terkait Undang-Undang ITE, di mana terlapor itu adalah salah satu pendeta di gereja tersebut. Jadi si terlapor ini pernah mengatakan di sebuah media bahwa jemaat HKBP yang protes beberapa waktu lalu di gereja itu dan membubarkan diri saat ia berpidato itu merupakan jemaat bayaran, begitu Bang. Jadi itu dimuat di salah satu media lokal. Nah, inilah yang mereka laporkan. Jadi mereka nggak terima karena disebut jemaat bayaran dan jemaat yang memakan uang gereja, sehingga dilaporkan pada kurang lebih 8 bulan yang lalu ke Polda Sumut, dan itu dilaporkan oleh 5 orang yang berbeda. Tapi sampai saat ini kasusnya itu diduga mengendap. Makanya mereka protes, dan bahkan tadi mereka tuh beribadah layaknya seperti di gereja, karena mereka selama ini berharap juga kepada kepolisian supaya dapat menuntaskan kasusnya, tapi karena merasa sudah tidak ada lagi harapan, makanya mereka itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan mereka tadi sempat akan mengirimkan sebuah kertas yang berisi doa itu ke langit. Nah, itu merupakan simbolis agar doanya bisa langsung diterima oleh Tuhan, begitu. Oke, Bang, dari Polda Sumut sendiri ada konfirmasi nggak terkait laporan yang diberikan oleh jemaat yang dari HKBP Pabrik Tendun ini? Iya, sampai saat ini Polda Sumut belum menanggapi soal mandeknya laporan para jemaat ini, tapi memang dari beberapa kasus belakangan yang kita ikuti, memang biasanya kalau ITE itu kan biasanya, terutama yang ringan-ringan itu biasanya dilakukan RJ, restoratif justice begitulah biasanya, atau di damai lah begitu, jika memang kasus ITE-nya ya ringan begitu biasanya. Tapi memang sejauh ini kita belum mendapat informasi soal mengendapnya kasus yang dilaporkan oleh jemaat gereja ini. Freddy, berarti 5 kasus yang dilaporkan ini sebenarnya satu kasus ya, hanya saja yang melapornya sampai 5 orang. Iya Pak. Oh, ya, begitu. Dari pendetanya sendiri ada Abang coba hubungi nggak sih Bang? Sejauh ini dari pendeta itu belum ada, karena memang sebenarnya kasusnya ini sudah lama. Ini bermula dari terpilihnya pendeta di gereja tersebut, dan ada beberapa warga atau jemaat itu yang menolak kehadiran pendeta itu karena memang diduga menggunakan anggaran atau uang itu tanpa izin. Kemudian soal struktur organisasi juga dianggap kurang tepat, dan penunjukan dari struktur organisasi itu diduga tidak melibatkan dari para jemaat-jemaat tersebut. Makanya kemarin itu sempat juga ketika beribadah, jemaat-jemaat ini ketika pendeta itu khotbah, mereka langsung meninggalkan gereja begitu. Jadi mereka tidak setuju, diduga-dugaannya tidak setuju dengan pendeta yang ada di situ gitu. Tapi masih belum pasti ya, belum tahu ya kita yang mana yang benar ya. Dari pihak pendeta bilang jemaatnya jemaat palsu. Dari pihak jemaatnya bilang pendetanya itu ada melakukan hal yang Abang sebutkan tadi. Emang belum pasti ya Bang yang mana yang benar ya? Iya, makanya, dan kemarin tuh sekitar bulan Mei lalu juga sempat nyari kerja di Bentrok. Bahkan ada beberapa orang jemaat itu yang digelandang ke Polda Sumut begitu, karena mengantisipasi bentrok, makanya banyak yang dibawa ke kantor polisi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tapi memang besoknya langsung dipulangkan, dan itu juga tadi menjadi salah satu protes mereka, karena mereka tuh mempertanyakan alasan polisi yang membawa jemaat ke kantor polisi, dan mereka tuh merasa takut gitu dengan adanya polisi. Bahkan setelah kejadian itu polisi masih terus berjaga-jaga katanya gitu, sehingga seharusnya tempat ibadah itu tenang, jadi kurang nyaman karena kehadiran aparat gitu. Jadi sampai mereka membubarkan diri tadi tidak ada ditanggapi dari pihak Polda, Freddy? Iya, sampai mereka membubarkan diri tadi belum ada perwakilan yang masuk ke dalam atau perwakilan atau pejabat yang menemui mereka begitu Bang.
Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Kita tunggu ya Bang untuk konfirmasi dari Polda Sumutnya ini ya terkait laporan yang mengendap sudah hampir 8 Dan bulan ini. kabarnya mau di SP3 atau di mediasi gitu ya. Iya, baik Bang Tazli dan Molly. Baik, terima kasih Bang Freddy. Selamat Terima bertugas kasih. kembali. Selamat Selamat sore. Oke ya, jadi memang belum selesai-selesai nih. Makanya berita tentang HKBP Pabrik Tenun ya pasti ada aja sama kita Bang. Sudah Karena 8 bulan mengendap ya. karena laporannya pun mengendap, belum ada penyelesaian juga kayak mediasi gitu antara dua belah pihak itu, jadi ya otomatis tidak akan selesai itu ya. Perkaranya bakal gitu-gitu Semoga aja. ada penanganan dari Polda kalaupun mau dimediasi, dikumpulkan kan, atau di restoratif Jangan didiam-diamin ya Bang. Berharap diam-diam bisa baikan sendiri gitu, nggak mungkin lah ya kan. Karena akan berlarut-larut. Dia tadi bilang akan melakukan demo yang lebih besar lagi. Kalau misalnya yang ini tidak ditanggapi ya tadi ya Bang. Oke lah kalau gitu baik, kita langsung lanjut ke berita ketiga nih Tribuners ya, atau berita terakhir kita. Jadi seorang pria aniaya penjaga sebuah minimarket di Jalan Manaf Lubis, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, setelah korban memergoki pelaku yang sedang menguntil. Diketahui kejadian tersebut Menguntil atau mengutil? mengutil. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu nih ya, semalam tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, siang bolong ya. Dia mengutilnya siang bolong, habis itu karena ketahuan dikeroyok lagi penjaga minimarketnya ya. Luar biasa mental lah itu. Di pantauan Tribun Medan dari rekaman CCTV, seorang pria dengan membawa sebuah tas tampak mengutil sejumlah makanan dari rak yang berada di dalam minimarket. Jadi penjaga minimarket yang mengetahui aksi pelaku pun langsung memeriksa isi tas yang dibawa pelaku dan ditemukan sejumlah makanan hasil mengutil pelaku. Jadi karena kesal nih dipergoki korban, secara tiba-tiba pelaku menyerang dan memukul penjaga minimarket yang bernama Robi. Udah dipukul Bang, lari dia naik sepeda motor sama perempuan yang udah nunggu di atas sepeda motor di parkir. Berarti kayak apakah perempuannya mengetahui kalau lelakinya itu mau mengutil? Udahlah, memang komplotan lah, dia udah siaga kan. Dan sampai saat ini apakah belum didapatkan ya mungkin ya pelakunya ya. Tapi sebelum kita lanjut nih untuk lebih detailnya, kita saksikan dulu video berikut ini. Boleh diterangkan semalam kronologinya jam berapa dan kayak mana Kak? Kronologinya jam 13. Jam 1. Ya, jam 1. Itu kayak mana Kak? Makanya bisa Pertama ketahuan. kan sunyi. Tuh, dia belanja. Terus kan saya lihat dari CCTV karena sunyi itu kan. Jadi mantau aja, dia bawa tas. Ya udah saya lihat, ya udah diambil dia barang-barang itu, dimasukin ke dalam tasnya. Ada berapa banyak yang diambil? Banyak sih, ada hampir 100 ribuan kalau dihitung-hitung. Berarti itu barangnya dibawa dia lagi? Enggak. Kan ketahuan, kan udah ketahuan. Jadi saya panggil pejabat saya yang laki-laki itu. Apa namanya? Kalau saya ngambilin dia, bapak itu kan, kalau ada yang mencurigakan. Ya udah kami, terus dia beli token. Udah beli token. Ya udah kami permisi lah, minta maaf, mau cek body. Ya udah, bapak itu ngecek tasnya, isinya itu semua. Jadi pertama kami mau baik-baik aja sih kan, suruh nunggu aja bentar. Tapi dia kayak mau kabur gitu, jadi bapak itu megang kunci motornya biar jangan kabur maksudnya. Terus gitulah dia marah, kesal mungkin, langsung dipukul bapak itu. Tapi barangnya tinggal. Ya udah kami tahan. Kalau ini Kak udah dilapor ke polisi Kak? Itu katanya udah laporin. Oh, udah. Besok pagi sih. Oh, besok. Tadi juga udah datang. Nggak ada otakmu. Oh, bahkan setelah melakukan penganiayaan sempat divideoin ya sama rekan korban ya. Ya tugas Pak Polisi lah. Tadi kan BK-nya udah jelas tuh. Oh, jelas sekali muka ya udah jelas Bang. Kalau Tribuners pun kurasa ada yang kenal kayaknya langsung aja mention orangnya ya kan. Ya, kepada pelaku ya. Kepada pelaku ya. Selama nggak tidur lah nanti malam. Ya tahap apapun kerja kau udah tahu tuh minimarket pasti ada CCTV-nya ya. Ini ada reporter kita Prianto. Halo Bang Prianto. Halo Kak Molly dan Bang Tazli. Halo Bang, itu gimana Bang? Apakah sudah berhasil ditangkap nih pelaku penganiayaan kepada korban petugas minimarket nih? Itu langsung yang bertanya.
Untuk sampai sekarang Kak, informasinya belum ada yang ditangkap Kak, karena memang si korban pun belum membuat laporan ke polisi. Oke. Yang dimana memang korban yang bernama Robi itu saat ini kondisinya kurang sehat, yang dimana katanya mentalnya shock akibat sedang kerja dipukul oleh pelaku tersebut Kak. Oke, itu gimana Bang kronologi kejadiannya Bang? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, tadi saya sempat wawancara rekan kerja si korban bernama Nadila. Dia mengatakan saat itu kondisi minimarket sedang sepi, dan pada saat kejadian tersebut datang si pelaku dengan berboncengan dengan perempuan dan membawa tas langsung masuk ke dalam minimarket. Dia menuju sebuah rak yang ada di dalam dan langsung memasukkan sejumlah makanan ke dalam tasnya. Si Nadila ini yang menjaga kasir pun melihat pelaku dari monitor CCTV dan langsung memanggil rekan kerjanya yang bernama Robi untuk memeriksa isi tas yang dibawa oleh pelaku. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah makanan yang ditafsir hingga 100.000, dan pelaku pun diduga tidak senang dengan apa yang dilakukan penjaga minimarket tersebut karena telah memeriksa tasnya, langsung memukul sebanyak 2 kali ke arah si Robi tersebut. Dan pada saat itu pun si pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor, yang dimana seorang wanita telah menunggu di luarnya Kak. Begitu Kak. Oke, itu gimana Bang jadinya sekarang kondisi korban dan dipukul di bagian apa? Kondisi korban saat ini Kak, tadi saya sempat tanya dengan rekan kerjanya, si korban sedang urut Kak, urut badan, yang dimana bagian wajahnya sempat terkena pukulan dan di bagian punggungnya Kak. Dan korban pun tadi tidak kerja dan berencana besok untuk melaporkan ke polisi Kak. Oke, sudah ada baru ya? Melapor dulu baru kusut. Lah. Biar cepat ditangkap ya. Bukan, biar buktinya lebih jelas kan. Oh ya, salah. Bang, Abang mana tahu nonton nih ya kan korban dari pemukulan Kalau ini. dia apa-apain melapor dulu, baru berobat. Kalau bisa ditusuk baru nggak bisa ya. Iya benar juga ya. Jadi sampai saat ini dari pihak kepolisian udah ada Abang tanya nggak? Mungkin udah, karena beritanya kan udah viral juga nih ya. Video CCTV udah menyebar. Apakah pihak kepolisian ada mengkonfirmasi terkait pelaku pemukulan ini Bang? Ya tadi sempat saya tanyakan, pihak polisi hanya mengucapkan makasih informasinya Bang, karena telah men-share video tersebut. Mungkin pihak kepolisian pun belum mengetahui informasi ini dikarenakan pihak korban pun belum melaporkan kejadian tersebut Kak. Oke, berarti sampai saat ini juga identitas pelaku juga masih belum diketahui ya Bang? Iya Kak, sampai sekarang pelaku pun belum diketahui identitasnya Kak, karena memang dia langsung melarikan diri. Namun dalam rekaman tersebut tampak plat nomor sepeda motor pelaku dan wajahnya pun tampak jelas. Jadi berkemungkinan pihak kepolisian mudah untuk melacakkan. Pasti gampang lah. Kayak gitu aja. Tapi ya kayaknya ada sedikit ODGJ-nya gak sih ini orang? Kok malah kali aku ngelihatnya cara dia mukul tuh. Kalau ODGJ malah nanti nggak ditahan gitu. Oh iya ya, pura-pura gila. Nih siap ini denger ini. Oke Aprianto, kami nantikan informasi terbarunya, update terkini, apakah pelaku nanti udah ditangkap atau si korban buat laporan. Kapan lah korban akan membuat laporannya ya, up to date-nya lah ya untuk terkait peristiwa ini. Baik Bang Aprianto, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak Moli dan Bang Tasli. Ya. Ada gila-gila sih memang, kayak yang mentalnya luar biasa ya. Yang ceweknya rambutnya pirang juga tuh kan. Kayak memang udah tahu dia kan Bang, diam aja gitu. Besar kali badannya pula, sampai kecampak tadi petugasnya. Iya sih, gede kali badannya kayak Bang Iin ya. Iya gak sih? Jadi ya padahal ya di tempat minimarket tuh otomatis ada CCTV-nya. Mungkin dia berharap waktu dia menguntil itu tidak ketahuan kali ya. Jadi kayak cuman beli sedikit aja, ada niat beli atau cuman balik keluar lagi gitu. Iya, tapi kayak lapar kali ya Bang itu Bang. Kayak nggak sembunyi-sembunyi pun dia masukkannya katanya. Lapar kali ya Bang itu, udah kelaparan kali, kayak mau meninggal 5 menit lagi. Jadi ya mau nggak mau dia ngutil gitu kali ya. Kita nggak tahu juga ya Tribuners ya. Pokoknya kalian kalau mau update dari berita ini nih terkait korban membuat laporan, terus juga pelakunya pasti gampang banget ketangkap. Kalian langsung pantengin aja di website kita untuk up to date beritanya, ada di www.medan.tribunnews.com. Terus Udah. 3 berita dari kami di Selamat Sore Medan. Udah muak Bang. Itu dia tadi ya. Yang pertama tadi ada soal penipuan yang terjadi di sekolah dasar 11 Muhammadiyah nih yang melakukan aksi penipuan yang mengatakan bahwa
anak dari orang tua gitu ya, cedera dan masuk rumah sakit. Jadi diminta dikirim uang. Terus berita kedua tadi ada apa ya, Bang? Pabrik tenun. Iya, demo untuk pengusutan kasus pendeta di HKBP Pabrik Tenun. Yang sudah mandat selama 8 bulan ya, belum ada eksekusinya nih. Yang ketiga tadi soal lupa bah. Oh, penganiayaan terhadap petugas minimarket nih karena ketahuan mengutil. Jadi pelaku langsung memukul korban hingga 2 kali lalu melarikan diri. Tribuners tadi ada mukanya ya, buat Tribuners nih yang kenal sama orangnya mungkin bisa langsung di-mention aja, atau dia tinggal di mana bisa kasih tahu alamatnya aja di mana biar mempermudah nih untuk pihak kepolisian juga untuk menangkap pelaku. Bantu share-share beritanya biar lebih cepat pelaku ketangkap. Karena viral kan, jadi makin banyak orang tahu ya kan. Terus kalian tadi udah ada websitenya ya, aku kasih tahu untuk media sosialnya, kalian bisa langsung ngecek aja. Ada di mana aja, Bang? Di YouTube, di Facebook, di TikTok, Snack Video, Twitter. Itulah ya. Bang, ada yang tanya nih, tadi kan kalau misalnya penipu di pengeroyokan kan dipukul dulu, baru lebih bagus buat pelaporan dulu baru berobat gitu ya, dikusuk ya. Kalau pemerkosaan gimana? Kalau lapor dulu baru beresin baju ya katanya. Iya. Ya nanya siapa coba? Yuta Nasution. Ya hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral. Dan itu udah diajarkan sejak kita SD. Apa mungkin kita telanjang-telanjang ke kantor polisi? Pala kali mukanya ya. Tuh dia ya. Kalau buat pertanyaan Tribuners yang bener lah ya kan. Kita bakal baca ini kalau sempat. Kalau nggak sempat ya kita skip gitu ya. Pentingnya Tapi makasih lah untuk Yuta Nasution yang sudah bertanya. Iya. Jadi buat Tribuners yang nggak pengen nanya juga nih terkait berita-berita up to date kita, bisa langsung aja komen di Facebook dan Instagram. Facebook aja ya Bang. Sama YouTube. Facebook sama YouTube kita nih, atau bisa kita bacain, bakal kita bacain pertanyaannya. Baiklah Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan hari ini. Pastikan untuk selalu menyaksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.